Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tidak berkeringat, namun ingin masuk kabinet berkaitan dengan isu reshuffle. Hasan menegaskan kabinet merah putih solid. Orang yang tidak berkeringat. Hasan menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo pada sidang kabinet paripurna pada Rabu di Istana. Prabowo menyinggung isu reshuffle yang merebak. Hasan Nasbi menjelaskan Prabowo berterima kasih kepada kabinetnya yang solid dan kompak. Kerjasama yang baik antar kementerian membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Presiden justru memuji kinerja menterinya. Hal itu disampaikan dalam pengarahan tertutup saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu petang. Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu lalu mengapresiasi kinerja pembantunya, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden bilang menteri bekerja sebagai satu tim dan 10 bulan pemerintahannya penuh kerja dan prestasi. Pujian itu sekaligus menepis isu reshuffle yang berhembus. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Menteri Kabinet Merah Putih pun kompak menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. Termasuk juga oleh mantan Menteri Jokowi yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih. Tapi yang pasti bahwa Presiden menegaskan kabinet ini solid dan semua untuk diarahkan untuk program-program untuk rakyat. Ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle masih berpeluang terjadi karena Presiden menuntut perbaikan dalam kinerja Menteri Kabinet Merah Putih. Reshuffle untuk sementara tidak akan dilakukan, tapi perihal ini tidak menutup kemungkinan bahwa reshuffle kapanpun bisa terjadi. Bahwa ada concern soal masalah-masalah ekonomi yang saat ini masih mengemuka dan perlu diatasi. Dan dengan demikian, peluang para Menteri Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi untuk diganti mengemuka. Walaupun tak menutup kemungkinan ketika ada menteri yang memiliki kinerja tak maksimal di bidang lain ataupun tersangkut kasus, juga punya potensi yang sama besarnya dengan menteri di bidang ekonomi untuk diganti oleh Presiden Prabowo. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP telah menegaskan tetap berada di luar kabinet dan mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang pasar hewan Barito, Pemprov DKI Jakarta memulai proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi 8 Agustus 2025. Pemprov Jakarta berencana menyatukan 3 taman ikonik di kawasan Kebayoran Baru, yakni Taman Leser,
Taman Langsat, dan Taman Ayodhya dalam satu kawasan terpadu yang akan diberi nama Taman Bendera Pusaka. Taman ini dirancang sebagai ruang publik bertema sejarah kebangsaan, lengkap dengan gerai ASEAN dan lapangan padel yang dapat digunakan gratis oleh masyarakat. Sementara sejumlah pedagang di Pasar Hewan Barito meminta relokasi Pasar Barito ditunda. Mereka beralasan hanya mau pindah bila sarana pendukung di lokasi baru sudah siap. Menurut pedagang, Pemprov DKI Jakarta terkesan terburu-buru untuk merelokasi pedagang dari Pasar Barito. Pedagang juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta membuka ruang dialog langsung antara Gubernur Pramono Anung dengan perwakilan pedagang, bukan sekedar sosialisasi satu arah. Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang Pasar Hewan Barito, Pemprov DKI Jakarta memulai proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat pagi 8 Agustus 2025. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Selamat pagi Rahma. Rahma, apakah groundbreaking Taman Bendera Pusaka tetap digelar pada Jumat pagi ini meskipun kita tahu ada sejumlah penolakan dari para pedagang, Rahma? Ya, Adisti, kalau kita melihat bagaimana persiapan pagi ini, tepat di belakang saya, ini kemungkinan akan menjadi panggung untuk groundbreaking Taman Bendera Pusaka. Begitu ya, Adisti, ini artinya untuk peresmian atau pembangunan proyek dari Taman Pusaka ini akan berlangsung, begitu Adisti. Kalau tadi kami dapat informasi begitu ya, rencananya memang akan dimulai sekitar pukul 7:30, tapi hingga sekarang ini belum ada tanda-tanda begitu Adisti. Jadi kemungkinan akan dilaksanakan sebelum sholat Jumat atau sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk dari Taman Bendera Pusaka ini sendiri nantinya akan diresmikan atau groundbreaking ini dilaksanakan di Taman Langsat, di mana tempat saya melaporkan ini, dan Taman Bendera Pusaka ini akan menggabungkan 3 taman begitu yang kawasan ini berdekatan, yang dimana itu adalah menggabungkan Taman Langsat, Taman Lengser, dan juga Taman Ayodhya. Dan untuk penggabungannya ini, Adisti dan juga saudara, ini ada beberapa cara begitu ya. Ada yang menggunakan jembatan yang nanti akan menghubungkan dari Taman Ayodhya dengan Taman Langsat. Dan juga ada underpass untuk pejalan kaki yang akan menghubungkan Taman Lengser dengan Taman Langsat. Nah, konsep yang akan dibangun ini seperti kawasan terintegrasi begitu ya, Adisti dan juga saudara. Ini akan menggunakan, yang awalnya memang kita ketahui bahwa taman ini akan menggunakan nama ASEAN, tapi akhirnya dipilih menggunakan Taman Bendera Pusaka, dan nanti dengan konsep integrasi yang menghubungkan beberapa taman tersebut. Lengkap nanti akan ada gerai ASEAN-nya, dan juga ada lapangan pedal yang gratis diakses oleh masyarakat yang ingin bermain di sini. Dan juga kalau kita melihat bagaimana dengan jalannya atau bagaimana untuk proyek Taman Bendera Pusaka ini, tentunya kita tidak bisa melupakan bagaimana dengan pedagang-pedagang di kawasan Barito yang hingga saat ini masih bertahan di lokasi tempat mereka berdagang begitu ya Adisti. Dan kami juga memantau tadi untuk lokasi atau toko-toko ini masih ada, dan juga ada beberapa dari pedagang yang masih bertahan. Hingga saat ini memang kalau data yang kami dapatkan Adisti dan juga saudara, masih ada puluhan dari pedagang yang masih bertahan di kawasan Barito, karena mereka ini meminta untuk penggusuran atau relokasi ini ditunda begitu, karena mereka ingin tempat tujuan mereka setelah relokasi ini sudah selesai begitu, maka tidak ada kendala yang mereka rasakan. Dan kalau juga dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada pedagang ini menggunakan komunikasi dan juga negosiasi yang secara baik begitu ya. Tapi kita masih menunggu bagaimana nantinya relokasi yang akan dilaksanakan, dan juga rangkaian acara dari groundbreaking Taman Bendera Pusaka yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, Adisti. Oke, tadi Anda menyebutkan masih ada sejumlah pedagang Pasar Hewan Barito yang masih berdagang
atau masih bertahan di pasar hewan Barito. Nah, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Apakah ada tempat atau lokasi yang memang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk lokasi relokasi mereka, Rahma? Ya, Adisti, tentunya ini dari sebelumnya Pemprov DKI Jakarta ini sudah memberitahu ya, begitu sosialisasi kepada para pedagang di kawasan Barito bahwa akan ada relokasi kepada pedagang karena akan dibuatkan taman yang menggabungkan 3 taman yang ada di kawasan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan ini, Adisti. Tentunya relokasi ini dilakukan dan batas waktu ini sebelumnya memang disebutkan pada tanggal 3 Agustus 2025 dan diminta untuk dari pedagang ini untuk tidak berjualan kembali di lokasi di kawasan Barito itu dan juga relokasi ke tempat lain. Namun yang saya sebutkan tadi, Adis dan juga saudara, masih ada beberapa pedagang yang masih bertahan. Mereka ini menyebutkan bahwa untuk kawasan Barito ini penuh dengan sejarah, begitu ya, dengan ikonik yang ada di kawasan Barito Jakarta Selatan ini. Tapi memang hingga saat ini walaupun relokasinya belum selesai, begitu Adis dan juga saudara, tapi untuk proses groundbreaking atau pelaksanaan proyek Taman Bendera Pusaka ini masih tetap dilanjutkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rahma Piliyang dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan langsung dari Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Perhelatan Karya Kreatif Indonesia 2025 kembali digelar. Acara ini sebagai bentuk UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu apa saja peran Bank Indonesia dalam strategi memajukan UMKM yang naik kelas? Kompas Bisnis akan mengulasnya sesaat lagi. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alan Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan.